Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana dari pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer setelah tahun 2023. Dan kali ini kita akan coba lihat apa sih sebenarnya maksud dari pemerintah menghapus tenaga honorer tersebut. Dan saya yakin tentunya teman-teman banyak yang pro dan kontra terkait dengan kebijakan ini. Dan yang paling penting, yakinlah bahwa pemerintah tidak akan menyengsarakan rakyatnya. Yang saya lihat, maksud dari pemerintah menghapus tenaga honorer adalah agar kejelasan para tenaga honorer terkait dengan gaji dan kesejahteraannya semakin baik gitu ya. Tidak seperti sekarang, ada yang digaji bahkan di bawah 500.000, di bawah 300.000 dan lain sebagainya. Dan tentunya itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kali ini kita akan coba lihat berita terkait dengan pernyataan pegawai BKN mengenai penghapusan tenaga honorer ini. Dan selain itu, pemerintah juga bermaksud agar nantinya seluruh pegawai yang ada di instansi pemerintah atau yang bekerja di instansi pemerintah semuanya berstatus sebagai ASN. Dan yang tidak ASN atau nantinya mungkin dialihkan ke outsourcing bisa di bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan yang pasti harus mendapatkan upah yang layak dan mendapatkan jaminan sosial, baik itu ketenagakerjaan maupun jaminan kesehatan. Dan kali ini kita akan coba bacakan terkait dengan hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi berita terkait dengan pernyataan salah satu pegawai BKN tersebut diliput atau diberitakan oleh cpnn.com. CPNN memberitakan dengan judul pernyataan terbaru pejabat BKN soal penghapusan honorer. Kita coba bacakan. Sukabumi, Kepala Kantor Regional 3 Badan Kepegawaian Negara Tauhid Jatmiko menyampaikan penghapusan tenaga honorer yang menjadi perbincangan bertujuan untuk membenahi sistem kepegawaian pada pemerintah. Hal itu disampaikan Tauhid di sela-sela kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 BKN di Kota Sukabumi pada Jumat 17 Juni 2022. Kami luruskan bahwa penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintah ini karena pemerintah pusat ingin membenahi sistem kepegawaian, ucapnya. Dia menyebut banyak tenaga honorer yang diangkat untuk diperbantukan di pemerintahan, tetapi upah atau gaji yang diberikan kepada mereka kebanyakan tidak layak, bahkan di bawah upah minimum regional atau UMR. Selain itu, keinginan untuk membenahi sistem kepegawaian di pemerintahan juga mengacu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengatur aparatur sipil negara itu hanya dua, yakni PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Oleh karena itu, pegawai di luar dua kategori tersebut harus dipekerjakan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan digaji sesuai dengan UMR. Dengan demikian, kata Tauhid, tenaga yang dipekerjakan tidak tergolong kepada PNS atau P3K, harus tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan karena kaitannya terhadap gaji dan hak-hak lainnya. Tauhid mengatakan yang sekarang ingin dibenahi oleh pemerintah ialah para pegawai yang digaji tidak sesuai dengan UMR. Maka kami ingin menghilangkan itu sehingga pegawai itu harus dimasukkan dalam lingkungan Undang-Undang 5 2014 tentang ASN atau Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga gajinya bisa sesuai UMR, terangnya. Menanggapi itu, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat meskipun di saat bersamaan telah menyampaikan sejumlah rekomendasi melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI agar ada solusi yang tepat menyikapi masalah penghapusan honorer. Jadi sudah jelas ya bahwa penghapusan honorer dimaksudkan untuk mensejahterakan honorer itu sendiri, bukan malah memecat dan lain sebagainya. Dan semoga ke depan kebijakan ini bisa berjalan dengan lancar dan para tenaga honorer yang tentunya bisa diangkat menjadi P3K bisa diangkat menjadi P3K dan yang tidak bisa lebih sejahtera dengan kebijakan yang dicanangkan pemerintah. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.